Salam, selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Saya Radela Kristianti Butar-Butar akan menjawab ujian tengah semester saya melalui video ini lewat presentasi saya ini. Yang pertama, menurut penjelasan saya atas pernyataan tersebut bahwa Paulus merupakan salah satu rasul yang terkenal di Perjanjian Baru setelah ke-12 murid Yesus yang bertobat setelah mengalami kejadian di Damsyik yang mengubah dirinya, bahkan namanya yang semula dari nama Saulus, dan juga seorang Yahudi serta bangga terhadap jati diri seorang Yahudi padanya. Paulus berasal dari suku Benyamin serta memiliki kewarganegaraan Roma saat memberitakan Injil di sana. Yang kedua, menurut penjelasan saya bahwa dalam pembagian surat-surat Paulus secara keseluruhan menurut Wilmakson adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, surat-surat penggembalaan, contoh surat 1 dan 2 Timotius, Titus dan Filemon, yang terakhir surat kepada orang Ibrani. Menurut penjelasan saya, yang nomor 3, Kitab Galatia adalah sebuah surat yang ditulis di Perjanjian Baru serta ditujukan kepada jemaat-jemaat di Galatia dan ditulis bagi orang Kristen Yahudi yang menyimpang dari Tuhan dengan bergantung dengan hukum Musa yang membebani para Kristen non-Yahudi yang mau mengikut Kristus. Yang keempat, berdasarkan jawaban dari saya, surat-surat pseudo Paulus merupakan surat-surat yang ditulis bukan hanya Paulus saja atau bukan ditulis oleh Paulus. Contohnya saja kitab Ibrani, di mana surat tersebut memang ditujukan kepada orang Ibrani, tapi tidak diketahui siapa penulisnya, apakah Paulus atau penulis yang lain, dikarenakan berisi ajaran asli Paulus di dalam kitab tersebut. Yang terakhir, berdasarkan jawaban dari saya, Yudas adalah salah satu surat am yang ditulis oleh Yudas Tadeus, salah satu murid dari Yesus, serta saudara Yesus. Penulisan surat ini ditujukan untuk melawan gnostikisme libertinis yang masuk dalam gereja, di mana kaum ini menganggap diri mereka sebagai seorang yang rohaniwan dan merendahkan mereka yang dianggap daging. Namun diperdebatkan di gereja bahwa pada pengarang surat, naskahnya disatukan berbagai ajaran apokaliptis atau akhir zaman. Satu fakta yang unik adalah tidak seperti surat-surat yang lain, ditulis beberapa pasal pada dalam suratnya. Dalam kitab ini hanya ditulis dalam satu pasal saja seperti Filemon. Maaf, saya ralat. Di dalam kitab Yudas, di sini penulisan surat ini bertujuan untuk melawan gnostikisme libertinis, di mana kaum ini menganggap diri mereka sebagai seorang rohaniwan dan merendahkan mereka yang dianggap daging. Saya akan di sini daging yang saya maksud adalah orang yang dianggap berdosa atau melanggar titah Tuhan. Sekian presentasi jawaban ujian tengah semester saya. Salam, selamat pagi, terima kasih.